Audiens sekalian, kita berjumpa kembali dalam bincang-bincang dengan perempuan sukses yang menginspirasi bangsa. Tamu kita kali ini adalah Dr. Ayu Widyaningrum, pemilik dari Widya Aesthetic Clinic. Mari kita simak perbincangan berikut ini. Halo Bu Dokter, selamat pagi, apa kabar? Pagi Mbak, baik Alhamdulillah. Ya, sehat-sehat ya, harus sehat selalu. Sehat Alhamdulillah. Ya, langsung ke pertanyaannya Bu Dokter. Ya, siapa? Ya, banyak dokter kecantikan ya, saya lihat lagi pada berkunjung ke luar negeri, melihat situasi perkembangan terbaru dari sisi teknologi maupun perawatannya. Dari Bu Dokter sendiri bagaimana sharing yang bisa dibagikan? Saat ini saya lebih tertarik dengan teknologi stem cell terapi yang dimana kemarin kita berkunjung ke salah satu negara yaitu Inggris, kemudian kemarin juga sempat ke Melbourne segala macam. Itu kita melihat perkembangan stem cell terapi yang dimana kita berkunjung ke salah satu pabrik stem cell, yaitu perkembangan dari stem cell umbilical cell. Perkembangan stem cell umbilical adalah stem cell yang diambil dari plasenta bayi, ya, yang mana dia dikembangkan, diproduksi untuk beberapa penyakit. Kemarin terakhir juga saya berkunjung ke Jerman, ternyata di Jerman ada beberapa penelitian, ternyata stem cell bisa mengobati HIV, ya. Stem cell ini banyak sekali manfaatnya, ya. Umbilical ini dia selain untuk kanker, kemudian diabetes, kemudian untuk penyakit OA, ya. Selain itu untuk penyakit autoimun, dan saat ini dikembangkan untuk stem cell untuk anti-aging, ya, pengobatan menopause, skin quality, dan memperbaiki sistem regenerasi sel pada kulit wajah. Itu yang saya pelajari kemarin. Oh ya, ternyata lagi tren stem cell masih terus berlangsung. Kalau dilihat diambil dari plasenta bayi ya Bu Dokter, memang ini sesuatu yang approval ya, aman dan memang itu sudah mendapat izin ya? Kalau menurut saya, umbilical stem cell itu jauh lebih bagus daripada salmon DNA salmon yang kemarin sedang booming, ya. Karena bagaimanapun manusia ke manusia jauh lebih aman dibandingkan hewan ke manusia. Menurut saya seperti itu, karena tingkat alerginya juga rendah, ya. Jika DNA salmon yang pernah saya lakukan kepada pasien dan pernah kita teliti, itu dia banyak beberapa orang itu dia intoleransi. Jadi beberapa orang kasusnya malah tambah UD, bengkak segala macam, ya. Tetapi kalau stem cell ini safety, jadi dia regenerasi selnya dan membentuk growth faktornya itu lebih bagus, seperti itu. Untuk tingkat izinnya sendiri tentu saja kami biasanya kerjasama dengan Kalbe Pharma saat ini, ya. Jadi untuk mengembangkan itu kita bekerjasama dengan Kalbe Pharma di Indonesia, tim Indonesia, di mana nanti umbilical stem cell-nya sudah dalam bentuk sintesis atau sudah jadi, ya, diproduksinya sudah jadi dalam bentuk stem cell yang akan dikirimkan dalam paket beku yang 1 hari sampai, seperti itu, Kak. Oke, berarti nanti apa yang diterapkan ke klinik kecantikan Bu Dokter di Banjarmasin? Tentu saja stem cell ini sudah kami terapkan karena memang sudah ada kerjasama dan izin dari pengolahan dari stem cell umbilical yang memang kita dinaungi oleh Kalbe Pharma, ya, seperti itu. Jadi Kalbe Pharma sendiri sebenarnya bisa melakukan terapi stem cell yang memang murni dari, bukan sintesisnya, tetapi murni dari umbilical yang dia stem cell-nya langsung diinfuskan kepada pasien. Tapi tentu saja stem cell untuk anti-aging berbeda dengan stem cell untuk pengobatan. Stem cell untuk pengobatan biasanya menggunakan stem cell yang lebih dari 1 juta sel, ya. Kalau untuk stem cell untuk anti-aging biasanya hanya berbentuk umbilical itu sedikit, ya. Jadi beberapa sekitar 2 cc untuk diaplikasikan ke wajah. Kalau dia misalnya stem cell untuk penyakit kanker, leukemia, tentu saja diinfuskan kepada pasien yang mana jumlah selnya itu biasanya lebih dari 1 juta sel, seperti itu. Stem cell yang kami gunakan pada pasien itu adalah stem cell yang kita suntikkan di lengan, biasanya untuk para pasien yang autoimun, anak-anak yang sering alergi, ya. Kemudian untuk wajah, skin quality-nya kita akan booster pada wajah pasien. Tentu saja stem cell umbilical ini biasanya saya kombinasi dengan laser, kemudian kita kombinasi dengan whitening, stressor, kemudian kita kombinasi dengan growth factor yang terdapat dari darah pasien sendiri, seperti itu, Kak.
Oke, Bu Dokter, bisa dijelaskan kembali, berarti ada terapi barukah yang diberikan dari perkembangan stem cell sekarang ini terhadap paket-paket kecantikan di tempat Ibu? Ya, stem cell ini sudah saya bandingkan dengan PRP treatment ataupun dengan DNA salmon, ternyata hasilnya itu lebih bagus untuk tingkat lifting, skin quality, kemudian untuk anti-aging. Dan stem cell ini pada saat kita injeksikan di intramuskular atau subkutan pada badan pasien itu mempengaruhi dari imunologi pasien, itu lebih tidak gampang sakit, dan fungsi dari produktivitas pasien juga meningkat seperti itu. Jadi tetapi stem cell ini tentu saja untuk skin quality dia tidak bisa berdiri sendiri, artinya tetap harus dikombinasi. Kalau stem cell buatan yang dia berasal dari Eropa, itu ada namanya exosome. Nah, exosome ini dia dalam bentuk serbuk yang dimana di saat ini didistributorkan oleh perusahaan Haju Kosmetikologi, ya, yang dimana dia sudah berbepom dan dia hanya dioleskan. Jadi stem cell exosome ini ada dua, satu yang tadi sudah umbilical stem cell, satu exosome. Exosome ini tetapi dia benar-benar tidak bisa sendirian bekerjanya. Dia harus dilakukan untuk regenerasi selnya, dia harus dengan cara dilukai dulu kulitnya, kemudian dioleskan stem cell-nya, atau dengan cara di laser dulu, setelah kulitnya merah baru dioleskan stem cell-nya. Itu perbedaan exosome dengan stem cell umbilical yang memang bisa disuntikkan sendiri, seperti itu. Jadi terapi untuk regenerasi jaringan dan anti-aging itu menurut saya saat ini saya lebih menyukai stem cell terapi, karena stem cell terapi umbilical ini dia sangat banyak manfaatnya dan dia memang jauh lebih aman dibandingkan menurut saya secara penilaian saya pribadi daripada DNA salmon. Karena saya selalu berpikiran bahwa manusia ke manusia itu lebih baik daripada hewan ke manusia, seperti itu untuk tingkat alerginya. Ya, berarti ini bisa dilakukan terapi ini untuk perempuan usia berapakah, atau ibu hamil tidak bisa, atau bagaimana? Umbilical stem cell itu biasanya dilakukan paling bagus 35 tahun ke atas, karena aging sudah kelihatan di usia 30 tahunan, ya. Pada saat waktu masih muda sekitar 20, 25, menurut saya terapi kayak laser, skin booster masih bagus. Ya, tidak perlu untuk melakukan stem cell terapi. Ya, tahun lalu kan Bu Dokter ada layanan untuk perempuan menopause, ya. Bagaimana respon dari layanan terapi tersebut? Dan apa ada perkembangan terbaru kan? Ya, itu luar biasa bagus, ya. Jadi stem cell terapi itu dia untuk embryonic cell pada pasien-pasien menopause itu hasilnya luar biasa bagus. Dan peminatnya juga bagus, termasuk saya juga menggunakan karena saya sudah angkat rahim, tentu saja saya perlu itu untuk produktivitas saya, seperti itu. Jadi ini sangat luar biasa dan belum kita temui kasus yang efek samping. Yang paling efek samping dari embryonic cell hanyalah nyeri pada saat penyuntikan di lengan, itu saja. Ya, berarti respon cukup bagus, ya. Lalu bagaimana perkembangan bisnis kecantikan Bu Dokter di Banjarmasin sekarang ini setelah pandemi kan sudah laju, perekonomian membaik kembali, kan? Sama kayak tahun-tahun sebelumnya, yang seperti saya jelaskan bahwa klinik itu harus tidak hanya pasien lama yang sering berkunjung, tetapi kita harus setiap hari mempunyai pasien baru. Itu adalah menurut saya perkembangan statis dari suatu klinik. Jadi tidak hanya mempertahankan pasien lama, tetapi pasien baru juga harus ada kunjungan di klinik. Jadi itu adalah kita tahu bahwa jejak rekam medisnya bagus, seperti itu. Ya, syukurlah ya, Bu Dokter. Lalu dari sisi kendala-kendala yang dihadapi nih selama ini, ya, dalam bisnis kecantikan lebih kemana, ya? Ya, karena bisnis kecantikan sekarang itu dia banyak persaingan, ya Mbak, ya. Jadi orang awam pun sekarang bisa mendirikan bisnis kecantikan, ya, seperti itu. Jadi ya menurut saya tetap kita mempertahankan kualitas saja, tidak perlu yang neko-neko, karena memang pada dasarnya prinsip saya adalah rezeki sudah diatur sama Allah. Jadi selama kita memang mengedukasi pasien bagus, komunikasi kepada pasien bagus, dan
mempertahankan kualitas dan menjadi yang different, artinya yang berbeda dari yang lain, mungkin itu akan dilirik oleh pasar marketing di estetik klinik, seperti itu menurut saya. Bagaimana kiat Bu Dokter yang memiliki 5 putra untuk meraih kesuksesan dalam keluarga? Jadi kalau misalnya bulan Ramadan ini kita itu selalu, saya kan udah prakteknya sampai jam 5 ya Mbak ya. Jam 5 itu, habis jam 5 kita seperti biasa saya tetap menyiapkan menu berbuka puasa sama anak-anak. Misalnya hari ini mau menu apa, kita koordinasikan. Atau misalnya anak-anak pengen misalnya mau bukanya di tempat lain, kita koordinasikan seperti itu. Nah, hanya saja kesulitan membangunkan seorang putra adalah pada saat sahur ya. Itu susah sekali ya. Karena anak laki-laki memang sangat susah dibangunkan. 1-2 kali tidak bangun, 3 kali kita seret saja ya, seperti itu. Tidak bercanda. Jadi anak laki-laki itu lebih kita harus benar-benar memprepare bahwa nanti sahur jam sekian ya, mau dimasakin apa, seperti itu. Jadi bukanya sama-sama. Tapi kalau untuk adik yang kecilnya biasanya setengah hari. Jadi kalau misalnya itu tuh lucu kadang kalau adiknya lagi buka itu, meskipun buka puasa setengah harinya cuma pakai ayam goreng, itu kakak-kakaknya ngiler ya gitu. Boleh nggak Mia aku setengah hari aja, seperti itu. Godaannya itu kayak karena banyak anak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya habis buka puasa, biasanya sholat maghrib berjamaah, habis itu kita bawa ke masjid untuk sholat tarawih seperti biasa. Itu sih Kak rutinitasnya. Jadi pagi karena anak saya sekolah di swasta, jadi masih masuk sekolah, jadi habis sahur terus tak suruh tidur sih dulu, tidur sekitar 2-3 jam, baru nanti aktivitas sekolah lagi. Biasanya kalau dengan suami ya berbagi peran, sejauh mana nih kerjasama yang baik dilakukan? Oh, tentu saja kalau misalnya dengan suami itu mengantarkan belanja ya, satu. Terus yang kedua, saat saya masak, suami itu mempersiapkan anak-anak. Jadi kalau misalnya beberapa anak belum mandi, dia mempersiapkan, menyuruh merawat lah, mengopeni anaknya gitu ya. Jadi memang dalam rumah tangga itu tidak bisa satu saja yang bekerja. Jadi keharmonisan rumah tangga itu bagaimana seorang suami juga mengetahui perannya dan seorang istri mengetahui perannya, tidak hanya melalui istri semuanya seperti itu. Kemudian bersyukurnya saya mempunyai semua putra saya mandiri ya. Jadi karena seorang putra itu sudah harus bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan yang paling besar selain bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dia juga bertanggung jawab untuk mengopeni atau mengayomi adik-adiknya. Jadi ya mereka itu kayak saling membantu. Jadi kami itu di dalam keluarga, saya dan anak-anak kayak teamwork gitu loh Kak. Jadi memang tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kami itu harus mengkoordinasikan segala sesuatunya gitu. Iya. Ada kisah-kisah menarik di bulan puasa, pengalaman yang bisa di-sharing? Bulan puasa sama seperti keluarga-keluarga yang lainnya ya Kak ya. Kalau misalnya lagi sahur, kadang misalnya makan sambil tidur, ya itu udah wajar ya anak-anak kan karena ngantuk ya, seperti itu. Habis itu nanti kalau padahal masih jam 4, itu mulutnya udah ditaruh di kulkas saking dinginnya, buka-buka kulkas terus, itu hal yang menurut saya ya, saya mengingatkan saya waktu kecil seperti itu gitu ya. Terus misalnya kita bikin es buah, dia cium-cium gitu aromanya ya seperti itulah anak-anak ya. Jadi tetapi di sini mereka lebih sholat 5 waktunya lebih lebih lancar karena mungkin dengan berwudu dingin ya. Jadi ini aku mau sholat ya nggak pernah sholat sunnah juga sholat sunnah, karena dengan wudu mungkin mereka merasa dingin jadi agak seger gitu. Itu sih yang lucunya. Kiat untuk membesarkan anak, kemudian menjaga mereka agar bisa menjadi anak yang soleh, itu ternyata perlu trik-trik tersendiri ya dengan suami ya. Iya, benar sekali. Dan anak laki-laki tidak bisa dipaksa, Kak. Anak laki-laki itu dia akan bertanya. Ada beberapa pertanyaan langsung membuat saya sedikit terharu waktu itu. Anak saya bertanya, bagaimana caranya jika suatu saat nanti mama tidak ada dan saya bisa bertemu tetap mama di surga. Jadi anak yang soleh. Saat kamu bisa menjadi anak yang soleh, kamu akan mendoakan mama untuk masuk surga dan kita akan bertemu lagi. Lalu dengan adanya digitalisasi ya, karena kan sekarang ini mudah sekali anak-anak mengakses berbagai hal ya.
bagaimana nih mengatur agar bisa terproteksi dalam keluarga ya terhadap hal-hal yang tidak baik kepada anak-anak? Saya selalu melihat mereka menanyakan, ini bagus tidak nih, ini bagus tidak, ini kenapa seperti ini, kenapa seperti, kita menjelaskan. Jadi jangan hanya misalnya anak itu melihat sesuatu adegan misalnya yang tidak senonoh gitu, terus kita melarang, tidak, kita menjelaskan normanya. Perbuatan seperti ini jika dilakukan oleh seseorang laki-laki kepada perempuan itu tidak baik. Itu bisa dianggap pelecehan seksual. Misalnya anak itu melihat seorang laki-laki berciuman dengan laki-laki, kita juga jelaskan bahwa dalam agama Islam itu tidak baik, ini tidak boleh, dalam Allah melarang seperti ini. Jadi jika kita melihat anak kita melihat sesuatu yang aneh atau kita jangan langsung melarang dulu, tapi kita menjelaskan. Tugas kita sebagai seorang ibu di era digital ini, kita juga harus maju dengan mempunyai wawasan yang tinggi, tidak hanya melarang tanpa bisa menjelaskan, tetapi kita harus menjelaskan dengan bijaksana apa yang tidak boleh dan bagaimana akibatnya jika melakukan seperti itu. Seperti itu sih Kak menurut saya sekarang. Jadi tidak bisa lagi kita seperti zaman dulu yang kata mama nggak boleh. Kita tanpa tahu dia punya apa akibatnya. Anak ini akan mencari sendiri. Nah, dengan informasi yang salah malah tambah keblinges atau keblabasan seperti itu. Menurut saya seperti itu. Pandangan saya sebagai seorang tua seperti itu. Ya, dalam dunia pendidikan sendiri, kelima putra ini bagaimana nih mengatur supaya nilai rapotnya bagus, tetap naik kelas dengan nilai-nilai baik? Apakah ada support system yang selama ini dilakukan? Ya, benar sekali. Jadi kalau misalnya pengerjaan PR itu tentu saja ya Kak ya, saya mempunyai adik sepupu yang luar biasa amazing ya. Adik sepupu saya ini usianya sekitar 20 tahun, 21 tahun. Beliau juga membantu saya dalam prepare mengawasi pendidikan anak saya. Jadi tidak mungkin saya bisa sendirian mengerjakan PR sebanyak itu gitu. Biasanya selain suami saya tidak terlalu bisa ya, karena memang pelajaran suami saya yang dulu dengan sekarang berbeda. Jadi biasanya saya dan adik sepupu saya yang membantu anak-anak saya untuk menyiapkan proyek-proyek sekolah mereka seperti itu. Jadi memang kita harus tetap mengawasi anak-anak. Bukan ranking yang kita perlukan, tetapi bagaimana seorang anak bisa mempunyai intelektual, bukan perkara nilai yang kita butuhkan, tapi bagaimana seorang anak itu bisa menjadi anak yang tumbuh baik, bijaksana, cerdas, dan berintelektual. Ya, menurut saya nilai tidak penting. Nilai hanyalah sebuah angka. Tetapi bagaimana kita melihat perkembangan anak kita, bagaimana ke lingkungan sosialnya, bagaimana dia bisa memecahkan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana cara dia memecahkan masalah itu yang kita lihat. Menurut saya seperti itu. Karena setiap anak mempunyai caranya masing-masing untuk berprestasi. Ya, karena tidak mudah ya. Kalau untuk periksa PR di rumah dan pekerjaan sekolah, apakah Bu Dokter juga setiap malam ikut terlibat? Iya, terlibat dia. Terlibat, apalagi proyeknya itu terlibat. Karena apalagi kalau misalnya ada proyek kayak menari atau apa, itu saya memang harus melatih mereka ya. Karena anak laki-laki tidak seperti anak perempuan yang lemah belum mulai, dia pasti agak kaku gitu. Dalam proyek presentasi juga kita harus latih supaya mereka lancar dalam presentasinya di sekolah dan bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik. Dengan suami sendiri, apakah suami juga terlibat dalam agenda kegiatan? Ada perannya tersendiri Kak, jadi mereka itu merasa kayak keharmonisan rumah tangga itu semuanya itu tercover seperti itu. Jadi pada saat yang 3 yang besar-besar sama bapaknya, itulah waktu saya bersama yang kecil-kecil seperti itu. Jadi harus membagi badan, karena banyak anak ini kita harus membagi badan ya. Oke, baiklah Bu Dokter, terima kasih atas sharingnya. Semoga yang Bu Dokter sharing bisa menjadi pelajaran berharga ya untuk para audiens kami.